Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita. Kita masih melanjutkan bab tentang udzur-udzur, alasan-alasan seseorang dibolehkan meninggalkan sembahyang Jumat, yang mana kita ketahui bersama sembahyang Jumat itu fardu ain. Dan kemudian yang kedua, boleh meninggalkan sembahyang berjamaah, yang mana hukumnya mu'tamad sunnah muakkadah. Dan dengan demikian, apabila sembahyang Jumat hukumnya fardu ain, yang bersangkutan apabila ada udzur syar'i ini tidak berdosa. Begitu pula bagi mereka yang meninggalkan sembahyang berjamaah yang hukum sunnah muakkadah tidak jadi makruh dan bahkan mendapatkan pahalanya, ya, Jumatan maupun berjamaah dengan udzur-udzur syar'i yang kita bahas hingga kemudian yang selama minggu lalu hingga yang ke-22. Selain daripada udzur ini berdosa meninggalkan sembahyang Jumat. Dan kemudian jika meninggalkan sembahyang berjamaah hukumnya makruh, tidak disukai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kecuali apabila ada udzur-udzur ini, dan memang tidak dicari-cari udzur-udzurnya tadi, ya. Baik. Nah, selanjutnya yang ke-23. Udzur syar'i, seseorang boleh meninggalkan Jumat begitu pulang sembahyang berjamaah. Apa, Bu? Pak? Faqdu markubin la ikin bih, tidak mendapati kendaraan yang layak bagi dirinya. Subhanallah. Jadi, nah, kendaraannya yang layak biasa dipakai, misalnya dia datang pakai Mercy misalnya. Mercy-nya kada ada. Nah, Pak, atau pakai misalnya apa, kendaraan, apalagi kalau kendaraan Nimek apa, kada ada Nimeknya. Adanya Supra misalnya. Nah, kena jadi pandaran. Ya. Nah, misalnya biasa pakai Mercy, nyembah itu pakai Carry. Waduh. Nah, subhanallah, Bu, Pak, jadi udur. Nah, ajib lah. Nah, ini kan hajar tahu. Nah, mungkin pian ketakon-takon. Tuh, seperti itu. Nah, inilah. Ini hikmahnya, artinya agama kita juga apa? Tuh menjaga kewibawaan pian, muru'ah pian, sampai di situ. Nah, semalam sudah kita jelaskan macam-macam sudah, ya. Pakaian yang layak enggak ada, misalnya dia pakai bolang, biasa kada ada bolang. Ini wajah ini kendaraan juga. Paham, Bu? Pak? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada hadisnya, Bu, Pak. Jadi di sini kadang-kadang kaum muslimin enggak ngerti bagaimana adabnya agama Islam, melajari kita supaya rapi, bersih, wibawa. Nah, itu karismatik. Nah, ada hadis Nabi Muhammad SAW, kan pian pernah mendengar suatu ketika, ya, Nabi Muhammad SAW, jadi hadis ini pernah salah seorang sahabat bertanya. Ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliaunya, dan Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya, dan kitab Imam Hakim di dalam kitab mustadraknya, wa ghairuhum, dan kemudian para imam hadis yang lainnya, ya. Nah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Nabi Muhammad SAW suatu ketika mengatakan, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Kaget sahabat Nabi. Gimana ini? Apa yang dimaksud sombong? Nah, kada taunya, Bu, Pak, salah seorang sahabat Nabi ada yang bertanya seperti ini. Qala rajulun, ya, inna rajula yuhibba an yakuna thawbu hasanan wa na'lau hasanatan. Dan seorang sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ampun maaf, bahasa Banjarnya, ya, tapi kada bahasa Banjar lah. Ampun maaf, minta halal, minta ridho. Ulun ini tipe seorang yang kemudian ulun kada bisa, mun kemudian pakai baju itu layar kada bisa, rigat kada bisa, kada bisa. Nah, kada bisa. Harus rapi, bersih, bagus bajunya. Limbah itu sampai sandal-sandal ulun, kada mau. Sandal jepit kada bisa ulun. Apa ini sandal jepit? Sandal bagus. Nah, rapi, bagus. Nah, artinya ini seleranya orang bersangkutan. Bahkan kemudian sampai beliau mengatakan cambuknya, pedangnya tuh bagus, pegangannya bagus semuanya. Apakah ulun ini termasuk orang yang sombong, ya Rasulullah? Dalam hadis pian itu, barang siapa yang ada kesombongan meskipun seberat biji sawi,
tidak akan masuk surga. Apa kalau masuk di antaranya Rasulullah? Nah, dengarkan jawaban Nabi Muhammad SAW. Langsung beliau menjawab, ya, dengarkan. Nah, ini jawaban Nabi Muhammad SAW, ya. Apa ajar Sidin? Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Ingat, Tuhanmu itu cakep, elok, bagus, bungas. Suka dengan kemudian yang kenalnya kecantikan, kebagusan. Dia suka dengan keindahan, kerapian, kebersihan, kesucian. Nah, jadi Allah Ta'ala itu gak ada salah-salah. Cakep di zatnya, cakep di perbuatannya, cakep di sifatnya, masa? Dan Allah Ta'ala ketujuh apabila melihat orang hamba menikmati, mensyukuri daripada anugerah yang diberikannya. Nah, tuh, jadi Allah Ta'ala itu kada suka pian jual ibah. Tahu jual ibah? Apa jual ibah itu? Nah, supaya orang marah, kesian, dikasih. Nah, gitu. Oh, makanya Didin mengatakan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Oh, Bu, Pak, itu kada suka merengek-rengek, ngibah-ngibah. Wah, ya ini kadang-kadang ada orang kaum muslimin, ya, pura-pura cacat, pura-pura stroke. Namun ada Satpol PP lari, lo lagi mana? Jual ibah, tak suka. Karena Bu, orang-orang seperti ini karena muhanya kena jarnya nanti di yaumul qiyamah itu apalah beguguran pipinya, matanya, karena nggak ada tahu malu, kena digugurkan di yaumul qiyamah, dipermalukan. Ya Allah, lihat Bu, Pak. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan bukan itu yang namanya sombong orang kada masuk surga. Akan tetapi sombong itu jar Nabi Muhammad SAW apa? Coba biar dengarkan. Ini yang kata sombong. Ya. Al-kibru bataral haqqi. Orang sombong itu yang menolak yang namanya kebenaran. Dan kemudian yang meremehkan orang lain. Nah, itu sombong. Jadi sombong itu di sini, bukan penampilan. Ada orang penampilannya pura-pura sufi-sufi gitu, kotor-kotor. Sombong juga itu, riya itu. Nah, paham lah, jelas lah kira-kira. Jelas lah kira-kira. Nah, jadi bukan masalah tis, tau tis. Apa tis itu? Selera bukan, gaya itu bukan. Tapi itikot. Tahu itikot? Ya. Pandangan hidup, ya, pegangan hidup itu sombong. Makanya Sidin mengatakan, nah, menolak, tidak mau nerima dengan apa ikam, siapa ikam? Aku yang paham ini urusan aku ini. Nah, aku ini ranahnya aku ini dunianya aku ini. Limbah itu kada boleh muncul orang lain. Siapa ini? Bau kencur, mau apa? Nah, sombong. Jelaslah, bukan masalah penampilan, bukan masalah kemudian selera gaya hidup, bukan. Kecuali tadi orang yang pakaiannya bagus, misalnya hendak pamer, ya sama sombong itu. Nah, sandalku Gucci, sandal ikam apa? Nah, Swallow kan. Nah, itu lain lagi, sama meremehkan. Paham lah ya? Pakai baju nah maragu merek ikam nah di pasar Batu Rapura. Nah, ini nah. Ini Singapura punya nah sama ya, itu. Mau ditunjukkan kayak itu. Paham lah? Jelas lah. Mohon kada ada nunjukkan seperti itu, lain sombong. Bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami kira-kira? Jelas kira-kira? Nah, ini banyak orang salah kaprah kan, mana sombong. Nah, sampai kembali lagi di sini. Nah, pian di eman, disayang dalam agama kita. Kada kehilangan atau kada ada kendaraannya yang layak buat inya. Kada usah datang kada apa-apa. Kena supan kan inya jadi panderan. Loh, boleh, ajib. Nah, Bu, Pak. Nah, lihat agama kita, Bu. Mun pian kada ngaji kan kada ngerti. Hal-hal kecil-kecil loh, di detail loh, diperinci loh. Bayangkan udurnya ada 30. Nah, kadang aja kadang ngerti apa itu. Dan ada alasannya, ada dalilnya. Bisa dipahami, Bu, Pak? Alhamdulillah. Makanya ulun selalu menyedihkan kalau ada orang kada mau ngaji. Sedih sekali. Nah, Bu, Pak, makanya ulun selalu katakan kalau pian umpat pengajian Habib, insya Allah cukup kesan anak cucu. Tinggal nyatet aja kan. Dalilnya ada, pengertian secara bahasa, secara syariat lengkap, ada kisahnya. Jadi bahasa kita belajar daripada kami
itu arkanuddin dapat tiga-tiganya. Al-Islam, yaitu masalah syariatnya, kemudian al-iman, masalah kemudian apa? I'tiqad, ya, akidahnya, yang kemudian al-ihsan, adabnya. Dapat semuanya. Karena tiga-tiganya udah sebutkan semuanya. Jadi kada melulu Islam aja masalah syariat. Nah, ada hikmahnya. Paham tuh? Jelas kira-kira. Oh, la ilaha illallah. Nah, Bu ya, Pak ya. Seperti itu ternyata dalilnya. Pahamlah sudahlah, mana sombong. Makanya kemudian kembali lagi di sini, mun ada kendaraan yang lewat buat I-nya. Nah, ada apa? Udur. Besok kelar. La ilaha illallah. Baik, Bu, Pak. Ya. Selanjutnya apa lagi? Ya. Ya. Yang ke-24, simanun mufritun. Lamak yang overdosis. Apa bahasa kita? Obesitas ya. Nah, ini termasuk udur daripada datang karena kesian orang-orang yang goyang tuh. Nah, sudah kalau bisa datang. Nah, Bu, Pak, atau misalnya perlu digotong-gotong, ya Allah Yesus. Nah, ini Bu, Pak, la ilaha illallah. Nah, Bu, Pak. Makanya semalam Ustaz Roman katakan, begitu pula sakit. Artinya jangan sampai kemudian terus udur, jangan dipaksakan. Ya, alhamdulillah yang sekiranya tahu dia memang ada kesulitan, ada kemudian apalagi masyakko, apa masyakko bahasa Indonesianya ya. Nah, masyakko berat itu alhamdulillah. Nah, mau dipaksakan kemudian karena ada efek-efek dampaknya. Nah, yang lain-lain ya sudah, udur, enggak apa-apa. Jif, ya, Bu, Pak, tapi di sini kada ada yang lamak itu. Sekiranya sudah susah duduk, susah berjalan itu loh. Paham lah? Susah semuanya. Susah semuanya. Artinya sudah kemudian kada bisa apa-apalah. Nah, paham, Bu, Pak? Nah, alhamdulillah, makanya jaga kesehatan lah, jangan berlamak-lamak. Nah, alhamdulillah. Nah, Bu, Pak, subhanallah. Baik, Bu, Pak. Selanjutnya yang keberapa? Ke-25. Al-istighalu bitadhizi al-mayyiti, yaitu orang yang berisi kesibukan mempersiapkan gesan keperluan jenazah. Nah, misalnya saat itu kemudian kada ada yang mandikan, kada ada yang mengkafani, mau kada menuinya, yang turun tangan yang paham, kada ada orang lain. Nah, saat itu juga udzur bagi yang bersangkutan. Nah, kira-kira, nah ini kenapa hakul muslim alal muslim. Nah, hak muslim satu dengan muslim yang lain. Bahkan seandainya kalau kada ada yang ngurus, malah dosa sekampungan. Ada yang turun tangan, gugur kewajiban buat yang lain. Nah, makanya udzur bagi kemudian orang yang paham mengurus masalah jenazah. Gimana? Ada yang paham nggak masalah jenazah? Ini harus diregenerasikan Pak RT. Nah, supaya kemudian ada apa-apa kada kewalahan, jangan arul aja. Nah, di sini selain alur siapa yang bisa? Harus dipelajari nih, harus dipelajari ya. Ada regenerasi karena itu hak muslim atas muslim yang lain. Ngarannya hak, ya. Bu, Pak, nah, ulangi. Ngarannya ada hak, ya, kebalikannya kewajiban. Itu hak muslim. Jadi bagi kemudian muslim lain wajib. Tapi dia fardu kifayah. Kifayah artinya apa? Kada harus semuanya. Haknya Allah Ta'ala kan fardu ain. Ain itu tadi per kepala, per orang. Kifayah cukup ada yang turun tangan kan gugur. Kifayah cukup kafah. Cukup. Kalau semuanya masih kawan kurang gawe. Untuk kamu. Jadi cari-cari, paham lah? Tak perlu begini, paham lah? Nah, yang penting ada yang turun tangan. Paham Bu, Pak? Jelas kira-kira? Nah, makanya ini yang udah udur. Alhamdulillah. Udur. Baik, Pak. Ya, gimana Bian dengan kepedulian sama muslim? Itu. Bahkan Allah kadang-kadang mau melihat begitu ada yang bersalah kan, di antaranya kan ada muslim
lain jika diundang datang, ya. Jika ada yang sakit elangi. Pak, jika ada kemudian jenazah ini ya ini diurusi. Pak, terus kemudian apa lagi sampai tidak habis ya, jika batuk kemudian yang mengatakan alhamdulillah dan kemudian mengatakan ya alhamdulillah. Ini banyak orang kadang-kadang batuk. Muslim pian mengatakan alhamdulillah pian wajib itu. Hak itu yang untuk mendapatkan doa pian yarhamukallah. Ada yang seperti itu. Nah, kenapa Bu, Pak? Kalau orang batuk itu kemudian dianjurkan mengucapkan alhamdulillah, ya. Jadi kalau misalnya yang batuk tadi kadang ucapkan alhamdulillah, pian ingatkan, gitu, alhamdulillah. Adanya ucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian ketika beliaunya mengucapkan alhamdulillah, pian disunahkan yarhamukallah. Semoga Allah Taala merahmatimu. Yang pian didoakan tadi yarhamukallah, ya. Yarhamukallah. Ya alhamdulillah kalau dia misalnya mengatakan alhamdulillah dan ucapkan yarhamukallah, semoga Allah Taala merahmatimu. Nah, ketika kemudian sudah doakan yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah Taala memberi hidayah kamu dan memperbaiki keadaanmu. Nah, jadi saling saut menyaut. Jika ulangi, ketika pian bersin disunahkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Nah, disebutkan Bu, Pak, ketika seseorang bersin itu ada virus, ada bakteri mau masuk. Tubuh pian, antibodi pian bagus menolak. Nah, keluar itu kada jadi masuk. Makanya dulu zaman corona, makanya suruh pakai masker karena batu itu mengeluarkan. Nah, itu tadi. Karena virusnya kemana-mana. Nah, makanya suruh pakai masker. Ternyata Islam sudah ada. Tumbang virus itu. Masuk ditolak. Nah, alhamdulillah, yarhamukallah. Alhamdulillah, biar katakan susunan alhamdulillah. Nah, karena kemudian sudah dilindungi Allah Taala, diberi antibodi bagus bisa menolak. Nah, dia mengucapkan alhamdulillah, pian doakan semoga Allah Taala menyayangimu. Nah, pian didoakan semoga Allah Taala menyayangimu, pian balik doa semoga Allah Taala membimbingmu dan memperbaiki keadaanmu. Oh, bagus kan, elok kan? Saut-sautan gitu. Nah, itu hak muslim atas muslim yang lain tuh. Nah, tapi gimana kita batuk-batuk sudah nggak ngomong nggak. Nah itu ya jelas lah, itu termasuk hak. Ya silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah.
hayya 'alal falah, La haula wala quwata illa billah. hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadila wa syarafa daratar rafi'ah wa maqam mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal ma'afata ad-daim fid din wa dunya wal akhirah. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وفرهم ولا تضرهم وفقنا وابتعت وارزقنا برهم بارك لنا في الهال والمال والأهل والعيال برحمتك يا ربي يا متعال ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita lanjutkan Bu ya Pak ya. Nah, sedikit lagi. Nah, selanjutnya apa lagi Bu Pak? Ya, yang ke-26, wujudu man yu'dihi fit tariqi. Nah, didapatinya bagi orang yang mau sembahyang Jumat tadi man yu'dihi, ya, yaitu seseorang atau apapun juga yang bisa mengganggunya, yang bisa melukainya, ya, ketika ada di jalan ketika mau Jumat atau sembahyang berjamaah tadi. Nah, artinya apa? Agama kita melajari kita jangan sampai ibadah tapi bisa membinasakan diri kita. Apa dalilnya? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan ceburkan diri kalian, ya, jangan masukkan diri kalian dalam kebinasaan. Nah, itu Pak. Makanya ulun pernah baca hadis cukup menarik, terkajut ulun. Ada beberapa gawean-gawean dimakruhkan lawan Rasulullah. Ya, di antaranya apa gawean yang hukumnya makruh? Yaitu orang yang berdagang. Berdagang apa? Yaitu berdagang kain kafan. Kenapa kain kafan makruh? Karena mengharapkan kematian orang. Senang bener. Misalnya enggak bisa gempa bumi, tsunami, alhamdulillah panen raya ini Mas. Nah, ada pesawat jatuh, aduh, himungnya ya Allah, laris manis. Nah, Nabi Muhammad mengharapkan apa? Adanya kehidupan dan keselamatan. Subhanallah, makruh itu, makruh. Nah, tahu kan? Nah, sampai di situ makruh. Ajib. Oh, nah ini. Makanya sampai ada sembahyang sidatul khauf, sembahyang dalam keadaan bahaya, boleh bergerak, jangan bergerak 3 kali batal jadinya. Ada tsunami ya habis. Ada gempa bumi, nah, ada harimau, nah. Nah, Ibu, Pak, nah ini coba ini, coba yang dengarkan, ingin renungkan. Nah, nyar tahu kan, inilah agama kita, Bu, Pak. Sampai di situ yang hukumnya secara wajib tidak jadi udzur dan gak dapat dosa loh, dapat pahala lagi tetap, ya, karena niatan pian tetap mau hadir gitu loh. Apa? Paham lah, jelas lah. La ilaha illallah Rasulullah. Nah, apalagi ya hadirin hadirat sekalian udzurnya sembahyang Jumat dan sembahyang berjamaah layaliz zafafi fil maghribi wal isya, malam-malam pengantin hanyar, khususnya sembahyang maghrib dan isya. Nah, jangan digaudah Mas Didi.
Jangan bertamu sampean, ngawur sampean. Maghrib bisa nggak datang jamaah nggak apa-apa kok malah tuk-tuk assalamualaikum, assalamualaikum ya. Nah biasanya berapa? Ulun saya ingat ulun 3 hari. Nah, 3 hari ya, 3 hari. Nah masih maki kemaru. Nah, aduh nyar tahu Pak RT ya Pak. Nah, jadi ganggu lah ya. Nah, udur syar'i itu, udur syar'i loh ini, udur syar'i. Nah, udur syar'i. Nah, udur syar'i. Maghrib bisa tapi ya, yang lain nggak ada. Maghrib bisa aja, jangan lanjut ya, tambah ya. Ditambahi bid'ah malah. Maghrib dan isya. Nah, tahu dalilnya kan, nyaman kan? Nah, jadi bahan pian semangat pian ya. Oh, ada yang menikah, mau menikah kah? Ya siap ya. Yang ke-28 ya. As-sa'yu fi istirdadi ma yarju husulahu ya. Yaitu seseorang yang berusaha untuk mengambil, menarik lagi haknya dia yang sekiranya dia ngerasa bisa ini. Mun wayah ini bisa ulun kemudian datanginya, pasti kemudian bisa ulun dapatkan. Misalnya mau lagi utang mesti di wah ini kesempatan ini. Mun ulun Jumatan wah ini yang hilang ini. Ya sudah, nah sampai seperti itu agama kita. Udur nggak apa-apa daripada nggak ketemu lagi nanti 2 tahun lagi mumpung dia datang ini. Nah hilang, nah alhamdulillah. Nah sudah, katanya dia kemarin habis jual apa kebunnya lagi, oh duitnya banyak ini pas. Nah kata daripada kita mana di Tulungagung jauh mumpung di mumpung di sini. Nah pesawat di situ berapa lagi ya kan. Nah udah ajib, lihat Bu Pak, sampai di sini pian agama pian syariat pian ngeman pian seperti itu, cuma kok kita kan nggak ngerti. Ya itu perasaan lawan syariat kita. Tuh kasih sayang yang lembutnya itu falsafah seperti ini Haji Majdi. Nah, ya, nah kayak apa pian? Nah, nggak ngerasa utang budi kah lawan syariat Nabi Muhammad ini yang begitu tulus, luhur, suci, baik. Nah, ada usah hadir apa? Nah, tapi pian rasa yakin ini hasil gitu, jangan dicari-cari. Oh, mau nggak mau Jumatan itu, yang lah, dah itu Pak jelas lah. Nah, iya kan dengar tadi sudah jual apa kebun ini rumahnya ini banyak duit ini. Laku 2M lagi. Waduh, wow. Pak. Nah, yang ke-29. A'ma lam yajid man yakuduhu muhtasiban, seorang yang buta tidak didapatinya orang yang menuntunnya secara ikhlas. Ada yang ikhlas. Belum duit lagi ya, kenapa sudah kada usah minta. Takutan kena mungkin ada lubang, ada kepleset. Nah sudah tidak usah datang ya, paham Bu Pak. Nah, dan ini menurut Imam Ibn Hajar. Menurut Imam Romli ada anunya perinciannya. Kalau Imam Romli melihat kalau mun seandainya sidin pakai tongkat tahu jalan dan sidin kemudian aman, dan kemudian yang kedua masjidnya parak atau tempat berjamaahnya parak, tidak udur. Alhamdulillah. Nah, lihat kondisi dulu. Nah itu menurut pendapat Imam Romli ya, secara perinciannya gitu. Kalau sidin biasa kan, wah ini kan ada orang biasa, Akma kan sudah tahu aja jalan-jalan sampai kemana-mana dia sampai. Nah kalau sudah tahu itu ya bukan alasan, paham lah tongkatnya itu. Nah, kira-kira, dan apalagi masjidnya parak, ya. Nah, tempat berjamaah parak, ya, bukan alasan. Baik Bu, Pak, itu yang ke-29. Yang terakhir, ya. Sur'atu qiraatil imami ma'abud'i qiraatil ma'mumi. Cepatnya bacaannya imam sementara makmumnya lambat. Ini turbo 100 ngebut terus gaspol terus. Nah ini masih Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Nah, makanya semalam kan sudah kita jelaskan, ada beberapa titik di dalam sholat itu disunahkan ada sakta, diam.
ya, antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Sunnah minimal baca subhanallah. Kemudian apalagi antara doa iftitah dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunahkan diam sejenak. Antara ta'awud dengan bismillah baca fatihahnya diam sejenak. Itu Nabi gitu, tartil Nabi itu khusus pun kayak itu. Nah, kemudian antara Fatihah dengan kemudian apa? Amin. Waladdallin. Berhenti dulu. Amin. Antara amin dengan surat. Nah, itu disunahkan kalau antara amin dengan surat agak panjang. Kenapa lebih panjang, lebih dari subhanallah? Agar supaya makmum kawa baca Fatihah. Jadi mau ada imam habis baca Fatihah, sudah Fatihahnya laju langsung baca wal asri. Atau ini lah berarti nggak pinter ini, nggak ngaji ini. Nah, nggak ngaji ini menggos ini. Makanya sampai orang yang terlambat ini 3 rukun nggak apa-apa ini. 3 rukun nggak apa-apa ini. Orang yang baca lambat baca Fatihah dulu. Karena Fatihah termasuk rukunnya sholat. Jadi Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Kamu Pak udur. Nah itu Bu Pak. Ini kan. Nah kalau dapat kasus seperti itu nggak paham terus, udur sudah. Atau pindah masjid sampean. Jangan masjid itu terus. Lah malah seneng yang laju malah ya. Nah itu Bu Pak. Nah ada yang nyambat dari Ustaz Roman saat sholat tarawih di Hadramut itu antik ya, di Tarim. Nah kita kan kepin cepat-cepat yang sholat yang cepat kan. Amun di Tarim Bu Pak unik. Jadi tidak ada sembahyang tarawih masjid atau musa imbe. Itu nggak ada. Jadi seandainya pian ya Ustaz Roman mau menghidupkan malam semalam suntuk bisa. Jadi orang sana semangat. Misalnya Mas Didi sudah di masjid A misalnya kita. Oh B belum lanjut. B sudah nanti VJ lanjut. Terus sampai subuh bergantian itu. Gak ada yang bimbing. Kita malah kemudian waduh sampai subuh. Jadi kita kalau sudah kemudian malam-malam kan kita dulu belajar di Darul Safa. Itu kan kemudian pas malam 10 terakhir itu dibolehkan kita keluar untuk menghidupkan malam demi kemudian Lailatul Qadar. Itu baru tahu ketika kita di situ. Jadi kita keliling masjid di situ. Ini sampai tadi ada yang bimbing Pak, ganti sampai ajib demi memakmurkan. Lihat tontonan ibadah. Dan lu dapati sendiri guru kita Habib Salim bin Abdul Asatiri kan pian tahu kan orang yang besar. Kaki Sidin itu waktu dulu zamannya komunis disiksa sama orang-orang komunis sampai kemudian banyak luka, tidak bisa kuat lagi. Ya. Terus rusuk Sidin itu banyak luka Bu. Sampai beliau itu Bu Pak hari-hari sampai nyuntik sendiri kesan kemudian persendiannya. Tapi Bu Pak sholatnya gak pernah tinggalkan sampai subuh tiap hari dengan beratnya seperti itu. Karena tiap hari suntik demi sendinya karena hancur semuanya. Nah ini yang sehat-sehat kayak gini. Lihat Bu Pak, lihat. Kadang-kadang kita lihat itu orang hanyar aja kita dapati. Kan tahu Habib Salim pernah kan datang ke Banjarmasin, pernah. Tuh kayak gitu semangatnya. Alim lagi. Sampai Sidin dijuluki Sultanul Ulama. Kan ada Sultanul Aulia kan Syekh Abdul Qadir Jalani. Beliau mengatakan anakku satu Salim ini beda dengan yang lainnya. Nah kemudian seandainya ada Sultanul Aulia, aku beri dia laqab Sultanul Ulama. Ilmunya luar biasa. Sampai pernah, biar kalau tahu Bu Pak, Habib Salim memberikan kemudian tausiah daripada larutnya, hancurnya, Sidin sudah tua berdiri lagi Bu, sampai 2-3 jam. Itu pernah menceritakan masalah sejarah sampai tahunnya disebutkan, pelakunya disebutkan, tempatnya disebutkan, mendetil. Pas orang barat mendengar, waduh, ini profesor, dia nganggap profesor. Ini profesor ini memberikan makalah seperti ini, disertasi seperti ini, berapa kitab di hadapan beliaunya? Ya, berapa harinya? Jelas itu, sejarah disebutkan, nama-nama orangnya, tempatnya, tahunnya, tahun-tahun sama lengkap. Jadinya kemudian pada sini, kada ada kitab, kada ada apa. Dari maklum, kada ada dusta itu. Mendetil semuanya.
Nah, mana teh? Nah, mungkin kada percaya, nah, datangi beliaunya, datang ke Tarim. Nah, akhirnya datang Pak ke rumah beliaunya. Beliau punya perpustakaan pribadi, lebih luas daripada Bapak musola ini. Itu tingkat 2 atau 3 semua kitab semuanya. Ini kitab tinggi-tinggi sampai kemudian pakai tangga kalau mau naik. Itu rumahnya susun 3 lagi, kitab semua. Lebih ganal dari musola ini. Datang bingung itu orang barat tadi. Pian sudah baca lah kitab-kitab ini semua, segini banyaknya. Ratusan ribu kitab. Bapak, keliru menikam katakan baca. Pun baca semua orang bisa baca. Sudah hafal kan semuanya. Jadi Sidin hafal itu Pak. Sidin tahu ini karena percaya. Hafal Sultanul Ulama. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al ilmu laisa fisutur walakin fisudur. Ilmu itu bukan di buku tulis-tulisan itu, tapi ilmu di dada. Kalau ilmu di kitab berarti ada di kitab ini, di perpustakaan. Yang pintar ini. Tapi ilmu itu sudah masuk sini, ditakoni langsung jawab. Itu ilmu, berilmu itu orang. Pahamlah? Alasannya itu CD lebih pintar itu. Flash disk lebih pintar. Nah, itu sudah jadi pindah, diserap, dimasukkan dada. Itu Imam Syafi'i mengatakan itu. Jelas lah. Itu sih. Nah, ini Bu, Pak. Nah, itu beliaunya. Kita dapati orang seperti itu. Nah, Bu, Pak. Makanya pian tahu lah, orang digelar al-hafidh fil hadis itu minimal hafal 100.000 hadis beserta sanadnya. 100.000 Pak. Tahu sanad? Perawinya. Pian suruh yang ingat teman SD sampean aja Pak Jeffrey masih ingat teman SD-nya dulu namanya siapa-siapa? SMP? SMA? Lupa semuanya. Kuliah? Lupa. Ini pun tidak pernah ketemu namanya siapa? Perawi hadis. Sampai kemudian Imam Yusuf An-Nabhani mengatakan akhir hafid itu Imam Suyuti. Imam Suyuti itu kurang lebih 400-500 tahun yang lalu. Sudah gak ada mungkin lagi orang hafal 100.000 hadis. Ternyata apa Bu? Pak, alhamdulillah Sayyidil Habib Umar, nih orang hidup yang impian itu ternyata beliau lebih hafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Jadi 100.000 hadis berarti semua Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibn Majah, Abu Daud hafal semuanya. Karena apa? Kitab itu tadi tidak lebih daripada 3.000 hadis. Jelas? Nah, itu 100.000 di sini. Nah, ini Bu tandanya apa? Mun kada ini agama bukan agama yang benar, mustahil ada seorang biasa diberi kekuatan seperti ini. Karena agama Allah Ta'ala agama benar, diberi orang-orang seperti itu. Mana ada orang selain non-Islam yang hafal kitab sucinya? Ada? Ini hadisnya 100.000 hadis beserta sanadnya. Kalau Al-Hakim itu lebih tinggi lagi. Itu sudah paling tinggi itu. Gelar untuk mengatakan Al-Hakim. Jutaan. Nah, seperti Al-Hakim Tirmidzi yang pengarang kitab Nawadirul Usul. Nah, itu paling tingginya orang hafal hadis. Sampai jutaan hadis beserta sanadnya. Ada kaum muslimin seperti itu. Gimana Bian? Juz amma nggak apal-apal. Alah, jelas kira-kira. Nah, ini Bu, Pak sedikit biar pian tahu ulama-ulama kita. Nah, ini kita dapati berkah pian ada Habib Umar, ada Habib Salim. Nah, pian ada hubungan dengan Sidin. Ini kemudian pondok pesantren Sidin yang beri ngaran, Sidin yang mendoakan. Insya Allah mudah-mudahan pian dapat afuannya ya. Beliau-beliau semuanya orang-orang yang dimuliakan Allah Ta'ala, yaitu para pewaris Nabi Muhammad SAW, bahkan khalifahnya ya, yaitu pengganti daripada risalah baginda Nabi Muhammad SAW perlanjutnya. Ya, mungkin sampai di sini selesai sudah. Nah, udur-udur sembahyang Jumat dan kemudian sembahyang berjamaah. Insya Allah minggu dudi tidak kalah menariknya, yaitu bab ahakun nasi bil imamati. Siapa orang-orang yang berhak untuk jadi imam? Penting ini. Jangan asal nongol aja. Kamu.
Nah, ini kan menarik kan? Siapa saja? Insya Allah kita bahas minggu depan. Silakan, mau ada pertanyaan, kurang paham, kurang jelas, yang mau takonkan silakan. Ada gak? Mungkin ada, kita tutup. Ada? Cukup? Ya, cukup ya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.